Shalom. Ada seorang yang tidak pernah puas dengan hidupnya. Namanya adalah Tono. Kalau dia berdoa, maka doa-doa yang dipanjatkan, doa-doa yang diungkapkan diisi dengan doa-doa permohonan dan permintaan terus-menerus. Sampai Tuhan rasanya repot untuk mendengarkan doa dari Tono yang terus meminta itu. Kemudian Tuhan menjumpai Tono dan berkata kepadanya, "Tono, tiap hari kamu meminta, tiap hari kamu memohon. Sekarang saya batasi, kamu hanya boleh selama hidupmu meminta 3 permohonan saja." Langsung dalam benak Tono, "Oke Tuhan, boleh. Saya minta." Karena Tono merasa bahwa di rumah seringkali berantem dengan istrinya, rasanya istrinya itu rewel terus di rumah, maka Tono mengatakan, "Saya ingin istri saya Tini mati." Terjadilah demikian, permohonannya dikabulkan, Tini mati. Dan kemudian Tini disemayamkan, banyak para pelayat datang. Para pelayat yang datang banyak sekali itu memberi kesaksian betapa baiknya Tini selama hidupnya, dia baik sekali. Terus kemudian Tono merasa menyesal. Kenapa ya saya memohon Tuhan untuk kematian istri saya? Padahal Tini ternyata baik sekali pada semua orang. Terus kemudian dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, saya masih punya 2 permintaan. Saya minta permintaan lagi. Hidupkanlah Tini karena ternyata dia itu baik." Maka terjadilah demikian. Maka Tini hidup lagi. Tinggal 1 permohonan. Tono mikir-mikir, apa ini tinggal 1, apa yang mau dimohonkan kepada Tuhan. Bertahun-tahun Tono memikirkan 1 permohonan lagi, apa yang akan diungkapkan, diucapkan kepada Tuhan. Saking bingungnya dia minta pendapat pada teman-temannya. Ada salah satu temannya mengusulkan untuk mohon tidak bisa mati. Wah, kayaknya di dunia ini tidak bisa mati. Tapi dia mikir-mikir, kalau tidak bisa mati tapi sakit-sakitan tersiksa juga gitu ya. Wah, enggak tepat kalau ini. Maka kemudian dia bertanya kepada yang lain. Orang lain mengatakan, "Mintalah kepada Tuhan, kamu minta sehat terus." Betul juga ya, sehat terus. Kayaknya baik juga sehat terus. Tapi kalau sehat terus miskin juga susah juga ya. Sehat tapi susah makan gitu ya. Gimana ini? Terus kemudian tanya kepada yang lain, "Mintalah kaya." Kaya kalau dipikir-pikir tapi tidak punya teman, kesepian juga. Ngapain kaya kalau tidak punya teman? Saking bingungnya kemudian Tono bertanya pada Tuhan, "Tuhan, tinggal 1 permintaan dan saya tidak ingin salah memohon dan meminta. Tapi saya bingung mau meminta apa yang terakhir ini." Terus kemudian karena kasihan Tuhan menasehati Tono. Ia mengatakan, "Mintalah hati yang tahu bersyukur entah apa yang terjadi dalam hidupmu. Mintalah hati yang tahu bersyukur entah apa yang terjadi dalam hidupmu." Rasa syukur, terima kasih. Rasanya sejak kecil kita itu sudah diajari untuk bersyukur dan berterima kasih. Kalau diberi sesuatu jangan lupa mengatakan terima kasih. Hal yang rasanya sederhana tetapi diharapkan terus kita hidupi. Apakah hidup saya menjadi hidup yang penuh syukur dan terima kasih atau tidak? Atau kemudian yang muncul, coba dilihat kalau doa gitu kan ya. Kalau doa sehari-hari, tiap hari itu yang meluncur dari mulut saya itu langsung rasa syukur, terima kasih dulu, atau langsung daftar permohonan. Tuhan saya minta ini, Tuhan tolonglah saya, Tuhan saya sudah tidak mampu, Tuhan kabulkanlah doa saya. Kalau di daftar, kita mendahulukan yang mana? Hari ini kita diingatkan untuk berterima kasih dan bersyukur menjadi bagian hidup kita. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu. Ku impikan, ku agungkan
Bisa tidak kita kemudian mengungkapkan dan mengucapkan rasa syukur atas hidup kita? Dalam bacaan Lukas kita melihat ada 10 orang yang memohon, meminta, berteriak untuk disembuhkan karena sakit kusta. Karena belas kasih dari Tuhan, orang yang sakit kusta ini diminta untuk datang kepada imam. Karena yang kemudian menentukan apakah mereka boleh ikut ambil bagian dalam ibadat, dalam doa, diterima oleh masyarakat atau tidak, itu adalah imam agung yang tinggal di bait Allah. Maka mereka diminta untuk datang kepada imam. Tetapi dalam perjalanan 10 orang ini disembuhkan. Dari 10 orang yang sembuh ini, berapa yang kemudian datang berterima kasih dan bersyukur? 1 orang saja yang datang dan bersyukur. 1 orang saja yang dianggap orang asing, orang Samaria, yang disingkirkan karena mereka bangsanya sudah blasteran, sudah campuran, bukan Yahudi asli, maka tidak dianggap disingkirkan. Orang yang disingkirkan, dianggap kecil dan remeh ini malah yang berterima kasih dan bersyukur. Kita yang diajari, dididik sejak dini untuk berterima kasih dan bersyukur, tahu harusnya bagaimana, malah tidak menjalankan itu. Ini yang kemudian dikritik oleh Yesus. Kalau Naaman dalam bacaan pertama juga, dia mau mempersembahkan terutama dan tidak kepada Allah yang lain. Dia hanya pada Tuhan mau mempersembahkan. Dia mau bersyukur kepada Tuhan atas hidupnya. Maka hidup kita juga ditantang dalam hidup perjalanan kita. Apakah saya menghidupi rasa syukur atas hidup saya? Atau selama ini banyak menggerutu terus, banyak mengeluh terus, rasanya menjadi orang yang paling celaka di dunia. Kok saya menjadi orang yang paling sakit sedunia, menjadi orang yang paling menderita sedunia, sehingga tidak ada kata terima kasih dan syukur atas hidup saya. Rasanya menjadi hidup yang membahagiakan kalau hidup kita itu menjadi bagian rasa syukur. Kalau dalam bacaan kedua itu, Allah itu telah berkorban untuk kita supaya kita itu bahagia, supaya kita itu bersuka cita. Dan makanya kita diajak untuk menghidupi cinta yang telah dikorbankan Yesus pada kita, yaitu dengan rasa syukur atas hidup kita. Bahkan perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur. Syukur bahwa Tuhan telah berkorban untuk kita, syukur bahwa Dia telah menyelamatkan kita, syukur kita telah diberi hidup. Syukur Tuhan meskipun saya sakit tidak kunjung sembuh, sehingga saya belajar untuk sabar, sehingga saya bisa menasihati, memberi motivasi pada teman-teman saya yang sakit, karena saya mengalami sendiri sakit itu rasanya seperti apa, tidak kunjung sembuh itu seperti apa. Syukur ya Tuhan bahwa saya usahanya turun naik tidak selalu sukses, sehingga saya diajak semakin dewasa memahami artinya gagal itu seperti apa, sehingga saya tidak menjadi pribadi yang sombong, merasa berhasil terus-terusan. Syukur ya Tuhan bahwa dalam rumah tanggaku ada masalah, sehingga aku makin menjadi pribadi dewasa, bagaimana mencari solusi, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tanggaku. Maka beranilah kita menjadi salah satu orang Samaria yang disembuhkan, berani pada Dia, menghidupi rasa syukur atas perjalanan langkah hidup kita. Ku bersyukur sebab Kau setia, ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.